Raka, kamu belum tidur? Aku menoleh. Aku belum ngantuk, jawabku pelan. Tante Alina tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat ke balkon. Aroma parfum lembutnya bercampur dengan dinginnya udara malam, membuat suasana terasa aneh. Tenang, tapi juga menegangkan. Beberapa detik kami hanya diam, mendengarkan suara angin. Sampai akhirnya ia bicara lirih. Boleh temani tante tidur malam ini? Jantungku langsung berdetak keras. Aku pikir aku salah dengar. Selama ini Tante Alina selalu menjaga jarak denganku, meski hubungan kami dekat sejak kecil. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatapku. Bukan tatapan aneh, melainkan tatapan seseorang yang terlihat sangat kesepian, berada sendirian di tempat sebesar ini. Sejak kecil aku memang dekat dengan Tante Alina, adik perempuan ibuku yang paling sukses di keluarga kami. Di antara semua saudara ibu, Tante Alina adalah sosok yang selalu terlihat berbeda. Ia pintar, mandiri, elegan, dan hidupnya terkesan sempurna di mata semua orang. Ia punya bisnis properti sendiri, mobil mewah, dan sebuah villa pribadi di kawasan pegunungan, yang selalu jadi bahan cerita keluarga setiap kali kami berkumpul. Tapi meski hidupnya terlihat sempurna, Tante Alina selalu hidup sendirian. Ia belum menikah. Dan entah kenapa, setiap kali ada yang bertanya soal pasangan, ia selalu tersenyum kecil, lalu mengalihkan pembicaraan. Sejak kecil aku sering diajak menginap di vilanya saat liburan sekolah. Villa itu berdiri di tengah kawasan hutan pinus, yang jauh dari keramaian kota. Jalannya berliku, melewati kabut tebal, dan jurang di sisi kanan kiri jalan. Dulu aku sangat menyukai tempat itu. Udara dingin, suara angin malam, aroma kayu pinus basah setelah hujan. Semuanya selalu membuatku merasa tenang. Villa itu sendiri sangat besar. Bangunannya dominan kayu, dengan balkon luas menghadap lembah, dan lampu-lampu kota kecil di kejauhan. Kalau malam tiba, suasananya terasa seperti dunia yang terpisah dari kehidupan luar. Namun semakin dewasa, aku mulai jarang datang ke sana, karena sibuk bekerja di kota. Hubunganku dengan Tante Alina pun perlahan berubah sekadar saling menghubungi sesekali lewat pesan singkat. Sampai 3 minggu lalu, saat aku baru pulang kerja dan ponselku tiba-tiba berdering malam-malam. Nama Tante Alina muncul di layar. Aku langsung heran karena ia hampir tidak pernah meneleponku secara langsung. "Halo Tante?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu akhirnya terdengar suara pelan dari seberang sana. "Raka, kamu sibuk nggak minggu ini?" Suaranya terdengar aneh, lelah, dan seperti orang yang sedang menahan sesuatu. "Ada apa, Tante?" "Tante pengen ke villa beberapa hari," katanya pelan. "Temenin Tante ya?" Aku mengernyit bingung. Biasanya Tante Alina selalu pergi sendiri ke villa itu. Bahkan dulu ia sering bilang tempat itu adalah satu-satunya tempat yang membuatnya merasa damai. Karena itu permintaannya malam itu terasa tidak biasa. "Ada masalah?" Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya tertawa kecil. "Udah lama aja nggak ngobrol sama kamu." Meski terdengar santai, aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Keesokan harinya ibu tiba-tiba ikut membujukku. "Temani Tante Alina dulu beberapa hari," katanya sambil menaruh teh di meja makan. Belakangan dia sering kelihatan murung. Aku akhirnya mengiyakan. 2 hari kemudian kami berangkat pagi-pagi sekali menuju pegunungan. Selama perjalanan, Tante Alina lebih banyak diam sambil memandangi jalan dari balik jendela mobil. Sesekali ia tersenyum saat aku mencoba mencairkan suasana. Tapi senyum itu terasa kosong. Dan semakin dekat ke villa, perasaanku mulai aneh. Kabut di kawasan pegunungan hari itu sangat tebal. Jalanan terlihat sepi. Bahkan beberapa rumah penduduk yang biasa kulewati dulu sekarang tampak kosong tak berpenghuni. Saat akhirnya mobil memasuki halaman villa, bulu kuduku langsung merinding kecil.
Bangunan itu masih berdiri megah seperti dulu. Namun sekarang terasa berbeda. Terlalu sunyi. Terlalu dingin. Beberapa bagian taman terlihat tidak terurus. Lampu teras berkedip pelan. Dan entah kenapa, suasana di sekitar villa terasa seperti menyimpan sesuatu yang berat. Mungkin karena udah lama nggak kesini. Pikirku mencoba menenangkan diri. Tante Alina membuka pintu villa perlahan. Aroma kayu lembab langsung menyambut kami. Akhirnya sampai juga, katanya lirih sambil memaksakan senyum. Aku membantu membawakan barang-barangnya masuk. Malam mulai turun lebih cepat di pegunungan. Kabut perlahan menutupi jendela besar villa, sementara angin dingin mulai terdengar dari luar. Meski begitu, malam pertama kami sebenarnya berjalan cukup hangat. Tante memasak makanan malam sendiri di dapur, sambil sesekali bercanda tentang masa kecilku. Kami makan bersama, ditemani musik jazz pelan dari speaker ruang tengah. Dan untuk beberapa jam, suasana villa itu terasa hidup kembali, seperti dulu. Namun semakin malam, Tante Alina mulai terlihat gelisah. Ia beberapa kali mengecek pintu depan, sesekali melirik jendela, dan ketika hujan mulai turun deras disertai petir di luar villa, aku melihat wajahnya langsung berubah pucat. "Ada apa, Tante?" tanyaku pelan. Ia terdiam beberapa detik, lalu menatapku dengan mata yang terlihat sangat lelah. "Raka," suaranya hampir berbisik. "Malam ini, boleh temani Tante tidur?" Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku menatap Tante Alina beberapa detik tanpa tahu harus menjawab apa. Di luar, suara hujan semakin deras menghantam atap villa kayu itu. Kilatan petir sesekali menerangi ruang tengah yang mulai terasa suram dan dingin. Kalau orang lain yang mendengar mungkin akan salah paham. Tapi aku mengenal Tante Alina sejak kecil. Aku tahu tatapan itu bukan tatapan aneh. Bukan juga godaan seperti yang sering ada di cerita murahan. Tatapan itu lebih mirip seseorang yang sedang ketakutan dan sangat tidak ingin ditinggal sendirian. "Tante, kenapa sebenarnya?" tanyaku pelan. Tante Alina menunduk sambil menggenggam cangkir tehnya erat-erat. "Beberapa bulan terakhir, Tante sering dengar suara orang jalan di sekitar villa." Aku langsung mengernyit. "Orang?" Ia mengangguk kecil. "Kadang tengah malam ada suara langkah kaki di balkon. Kadang suara pintu diketuk pelan. Pernah juga Tante lihat bayangan berdiri di depan hutan belakang rumah." Suara Tante mulai bergetar. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin cuma orang lewat atau penjaga kebun sekitar sini. Tapi villa tetangga kosong semua sekarang. Jawabnya cepat. Kalimat itu langsung membuat suasana terasa lebih dingin. Aku baru sadar. Sejak masuk kawasan pegunungan tadi, memang hampir tidak ada rumah yang berpenghuni. Bahkan jalan menuju villa terasa sangat sepi. Tante Alina menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri sendiri. "Maaf ya." Tante jadi kelihatan penakut. Aku menggeleng pelan. "Gak apa-apa. Aku temani." Wajahnya langsung terlihat sedikit lega. Malam semakin larut. Hujan belum juga berhenti. Angin di luar mulai terdengar lebih kencang, sampai membuat ranting pohon bergesekan dengan jendela kaca villa. Aku akhirnya masuk ke kamar Tante Alina. Kamarnya besar dan hangat, dengan aroma lavender lembut yang samar tercium dari diffuser di sudut ruangan. Lampu tidur kecil menyala redup di samping ranjang besar berwarna putih. Sedangkan aku memilih tidur di sofa panjang dekat balkon. "Aku di sofa aja," kataku sambil merebahkan diri. Tante Alina mengangguk pelan. "Makasih ya, Raka." Aku hanya tersenyum kecil. Awalnya suasana terasa biasa saja. Kami sempat mengobrol ringan tentang masa kecilku, tentang ibu, dan tentang villa itu yang ternyata sudah hampir setahun tidak pernah dikunjungi Tante. Namun semakin malam, suasana mulai berubah aneh. Sekitar pukul 1 dini hari, listrik villa tiba-tiba mati total. Klik. Seluruh ruangan langsung gelap. "Tante?" panggilku pelan.
Aku di sini, jawabnya cepat dengan suara tegang. Aku mengambil ponsel dan menyalakan flashlight kecil. Cahaya redup itu membuat bayangan di dalam kamar terlihat bergerak-gerak aneh mengikuti arah angin. Lalu, tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar jelas dari luar kamar. Aku langsung duduk tegak. Suara itu pelan, tapi nyata. Seperti seseorang sedang berjalan perlahan di lorong villa. "Tante, ada orang lain di sini." Wajah Tante Alina langsung pucat. Ia menatap pintu kamar tanpa berkedip. "Dengarkan," bisiknya gemetar. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Jantungku mulai berdetak keras. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara kayu rumah. Namun belum selesai aku bicara, cek, klek. Gagang pintu kamar bergerak perlahan. Tubuhku langsung menegang. Seseorang seperti sedang mencoba membuka pintu dari luar. Tante Alina refleks turun dari ranjang, lalu memegang lenganku erat. "Raka!" Suaranya hampir menangis. Aku memberanikan diri berdiri sambil menyorot pintu dengan flashlight ponsel. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan napas kami yang terdengar memenuhi kamar. Beberapa detik suasana benar-benar hening. Lalu tiba-tiba, brak! Sesuatu menghantam pintu kamar sangat keras, sampai Tante Alina langsung menjerit ketakutan. Aku refleks berdiri di depan Tante Alina, sambil menggenggam erat ponsel yang masih menyala sebagai satu-satunya sumber cahaya di kamar itu. Jantungku berdetak sangat keras, sampai rasanya hampir pecah. Brak! Benturan kedua terdengar lebih kuat. Pintu kamar sampai bergetar. "Tante, mundur," kataku pelan sambil mencoba tetap tenang, meski kakiku sendiri mulai gemetar. "Tolong jangan buka pintunya," bisik Tante Alina sambil memegang lenganku erat-erat. Aku menelan ludah. Di luar sana jelas ada seseorang. Atau sesuatu. Aku memberanikan diri mendekat perlahan ke pintu kamar. Cahaya flashlight ponsel menyorot gagang pintu yang masih bergerak pelan, seperti sedang dicoba dibuka dari luar. Lalu tiba-tiba, semua kembali hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada benturan lagi. Hanya suara hujan deras dan angin malam dari luar villa. Aku menunggu beberapa detik sebelum akhirnya memberanikan diri membuka pintu sedikit. Lorong villa gelap total. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Tante, gak ada orang." Namun saat aku hendak menutup pintu kembali, mataku menangkap sesuatu di lantai lorong. Jejak kaki basah. Baru. Jejak itu terlihat samar memanjang menuju tangga bawah villa. Bulu kudukku langsung meremang. "Tante, tadi pintu depan dikunci kan?" Wajah Tante Alina semakin pucat. "Aku kunci semua." Aku langsung sadar situasinya tidak normal. Aku memutuskan memeriksa seluruh villa sambil membawa santer kecil dari lemari. Tante Alina bersikeras ikut, meski wajahnya jelas ketakutan. Kami turun perlahan ke lantai bawah. Villa terasa jauh lebih menyeramkan dalam gelap. Setiap sudut rumah kayu itu mengeluarkan bunyi berderit pelan, diterpa angin malam. Cahaya senter hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan, sementara sisanya tenggelam dalam bayangan hitam. Dan saat kami sampai di ruang tamu, aku langsung membeku. Pintu belakang villa terbuka sedikit. Padahal sebelumnya aku yakin pintu itu tertutup rapat. Angin dingin masuk dari luar membawa aroma tanah basah dan hutan pinus yang lembab. "Tante," suaraku mengecil. "Tadi pintu ini juga dikunci?" Tante Alina mengangguk cepat. Aku langsung berlari menutup pintu dan menguncinya kembali. Tapi saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Di meja ruang tamu, ada sebuah foto lama yang tadi siang tidak ada. Foto Tante Alina bersama seorang pria. Pria itu tersenyum sambil merangkul tante di depan villa ini. Namun bagian wajah pria itu dicoret-coret kasar menggunakan tinta hitam. Aku menatap Tante Alina bingung. Dan detik itu juga wajahnya langsung berubah panik luar biasa. "Ya Tuhan,"
Tangannya gemetar saat mengambil foto itu. "Ada apa sebenarnya, Tante?" Tante Alina tampak ragu beberapa detik sebelum akhirnya duduk lemas di sofa. "Aku harus jujur sama kamu." Aku langsung duduk di depannya. Dan malam itu, Tante Alina akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikannya. Pria dalam foto itu adalah mantan tunangannya. Namanya Adrian. Mereka hampir menikah 3 tahun lalu, namun hubungan mereka berakhir tragis setelah Adrian menjadi sangat posesif dan kasar. Ia tidak menerima ketika Tante Alina membatalkan pernikahan mereka. Bahkan setelah putus, Adrian terus meneror Tante selama berbulan-bulan. Mantan sopir villa pernah lihat dia datang tengah malam. Suara Tante bergetar. Kadang dia cuma berdiri di hutan belakang rumah sambil ngelihatin villa. Aku langsung mengepalkan tangan. "Kenapa Tante nggak lapor polisi?" "Aku pernah lapor," matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi dia selalu hilang sebelum polisi datang." Suasana mendadak terasa jauh lebih berat. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Suara langkah kaki, pintu terbuka, dan foto yang tiba-tiba muncul di ruang tamu. Artinya, seseorang memang masuk ke villa ini malam ini. Dan kemungkinan besar orang itu masih ada di sekitar hutan belakang rumah. Malam mendadak terasa jauh lebih mencekam setelah pengakuan Tante Alina. Hujan di luar belum berhenti, bahkan semakin deras, sampai kabut mulai menutupi jendela-jendela villa. Angin dingin masuk dari sela pintu belakang yang tadi sempat terbuka, membuat bulu kuduku terus meremang. Aku langsung mengunci semua pintu dan jendela villa satu persatu. Sedangkan Tante Alina duduk diam di sofa sambil memeluk dirinya sendiri. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. "Raka, kita pergi dari sini aja," bisiknya pelan. Aku langsung mengangguk. "Iya, kita turun sekarang." Aku mengambil kunci mobil di meja ruang tamu. Tapi saat mencoba menyalakan mobil di garasi villa, dadaku langsung terasa dingin. Mobilnya tidak bisa hidup. Aku mencoba lagi. Dan lagi, tetap mati. "Apa aki mobilnya soak?" tanyaku bingung. Namun saat turun memeriksa bagian depan mobil menggunakan senter ponsel, tubuhku langsung membeku. Semua kabel mesin mobil sengaja dipotong. "Tante?" Suaraku melemah. Tante Alina mendekat perlahan, lalu langsung menutup mulutnya sendiri saat melihat kondisi mobil. "Dia nggak mau kita keluar dari sini." Bisiknya gemetar. Jantungku berdetak semakin keras. Berarti orang itu bukan sekadar mengintai. Dia sudah masuk ke area villa. Dan sekarang kami benar-benar terjebak di tengah hutan. Di villa yang jauh dari siapapun. Aku langsung mencoba menelpon polisi. Tidak ada sinyal. Aku mencoba keluar sedikit ke halaman depan mencari jaringan. Tetap kosong. Kabut malam terlalu tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Pohon-pohon pinus di sekitar villa terlihat seperti bayangan hitam raksasa yang berdiri diam mengelilingi kami. Lalu tiba-tiba, crack, suara ranting patah terdengar dari arah hutan belakang. Aku langsung menyorotkan flashlight ke sana. Dan detik berikutnya napasku hampir berhenti. Ada seseorang berdiri di antara pepohonan. Tinggi, diam. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup gelap dan hujan. Namun aku tahu, dia sedang melihat ke arah villa. "Tante, masuk!" teriakku spontan. Kami langsung berlari masuk dan mengunci pintu utama. Tante Alina mulai menangis ketakutan. "Itu Adrian. Pasti itu Adrian." Aku mencoba tetap tenang meski seluruh tubuhku sendiri gemetar hebat. "Dengar aku," kataku sambil memegang bahunya. "Kita bertahan sampai pagi." Begitu terang kita turun ke kota. Tante Alina mengangguk pelan sambil menangis. Namun beberapa menit kemudian, lampu villa tiba-tiba menyala sendiri. Padahal listrik tadi mati total. Seluruh rumah langsung terang benderang. Dan saat itulah kami sama-sama melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di dinding ruang tamu, ada tulisan besar berwarna merah. "Kamu milikku." Tangan Tante Alina langsung lemas. Astaga! Aku sendiri membeku beberapa detik. Tulisan itu masih basah. Artinya seseorang baru saja masuk ke dalam villa saat kami keluar ke garasi tadi. Dan itu berarti
Dia mungkin masih ada di dalam rumah ini sekarang. Brak! Suara kaca pecah tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Tante Alina langsung menjerit. Aku refleks mengambil tongkat besi dekat perapian. "Stay di belakang aku," kataku cepat. Kami berjalan berlahan menaiki tangga dengan napas memburu. Suara hujan, angin, dan detak jantungku bercampur jadi satu memenuhi kepalaku. Dan saat sampai di lorong atas, aku melihat pintu kamar Tante Alina terbuka lebar, padahal tadi jelas tertutup. Lampu kamar berkedip pelan. Lalu dari dalam kamar terdengar suara seseorang bicara lirik. "Akhirnya kamu balik juga, Alina." Tubuh Tante Alina langsung lemas di belakangku. Sedangkan aku sadar, semua usaha kami untuk kabur gagal total. Dan sekarang hanya ada satu pilihan terakhir. Aku harus menghadapi Adrian malam ini, sebelum dia benar-benar menghancurkan hidup Tante Alina selamanya. Tanganku mencengkram tongkat besi semakin kuat saat melangkah pelan menuju kamar Tante Alina. Kakiku terasa berat, tapi aku tahu tidak ada jalan mundur lagi. Jika aku takut sekarang, mungkin kami tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari villa ini. Lampu kamar terus berkedip. Suara hujan di luar terdengar semakin keras seperti mengiringi malam mengerikan itu. Sedangkan Tante Alina berdiri di belakangku sambil menangis pelan dan memegang lenganku erat-erat. "Raka!" bisiknya gemetar. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan mendorong pintu kamar. Ceklik, pintu terbuka. Dan di dalam kamar itu, seorang pria berdiri membelakangi kami di dekat jendela balkon yang terbuka. Jaket hitamnya basah terkena hujan, rambutnya acak-acakan. Tubuhnya tinggi dan kurus, tapi sorot matanya langsung membuat bulu kuduku berdiri saat ia menoleh perlahan. Adrian. Tatapannya kosong, tapi penuh obsesi yang mengerikan. "Aku tahu kamu bakal balik ke sini, Alina," katanya pelan sambil tersenyum tipis. Tante Alina langsung gemetar hebat. "Kenapa kamu terus ngikutin aku?" Suaranya pecah karena takut. Adrian tertawa kecil. "Karena kamu milik aku." Dadaku langsung dipenuhi amarah. "Lo sakit," bentakku sambil maju selangkah. "Pergi dari sini sebelum gue laporin polisi." Namun Adrian malah menatapku sinis. "Kamu pikir dia sayang sama kamu?" katanya sambil menunjuk Tante Alina. "Dia selalu ninggalin orang yang peduli sama dia." "Tutup mulut!" teriak Tante Alina tiba-tiba sambil menangis. Aku bisa melihat tubuhnya mulai lemas karena trauma dan ketakutan yang terlalu lama dipendam. Adrian melangkah mendekat perlahan, dan saat itulah aku sadar, pria ini benar-benar tidak stabil. Tatapannya seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. "Aku cuma mau kita kembali seperti dulu," katanya lirih. "Tidak akan," bentakku sambil berdiri di depan Tante Alina. Suasana mendadak menegang. Lalu dalam hitungan detik semuanya berubah kacau. Adrian tiba-tiba mengambil pecahan kaca dari meja samping ranjang dan langsung menyerangku. Brak! Aku refleks menahan tangannya, sampai kami berdua jatuh menghantam lemari kamar. Tante Alina menjerit histeris melihat kami berkelahi. Adrian jauh lebih brutal dari yang kubayangkan. Ia terus mencoba menghajarku sambil berteriak tidak jelas. Tanganku sampai terluka karena menahan pecahan kaca di genggamannya. Namun di tengah kekacauan itu, Tante Alina tiba-tiba berteriak sangat keras. "Cukup, Adrian!" Suara itu membuat kami sama-sama berhenti. Aku melihat Tante Alina berdiri dengan wajah penuh air mata. Tapi kali ini tatapannya berbeda. Bukan takut, melainkan marah. "Sampai kapan kamu mau nyiksa hidup aku?" Tangisnya pecah. "Aku udah gak cinta sama kamu." Adrian membeku. Sedangkan Tante Alina terus menangis sambil menunjuk pintu. "Keluar dari hidup aku sekarang juga." Ruangan mendadak hening. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Adrian terlihat goyah. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan beberapa detik kemudian, pria itu perlahan menjatuhkan pecahan kaca dari tangannya. "Aku cuma gak mau sendiri," bisiknya lemah. Kalimat itu terasa menyedihkan sekaligus mengerikan. Karena aku sadar, semua teror ini lahir dari obsesi dan rasa kehilangan yang sudah berubah menjadi kegilaan.
Tak lama setelah itu terdengar suara mobil dari luar villa. Polisi datang. Ternyata sebelum sinyal benar-benar hilang tadi, panggilan darurat dari ponselku sempat terkirim sebagian dan berhasil dilacak. Adrian langsung diamankan malam itu juga. Sedangkan Tante Alina langsung jatuh terduduk sambil menangis lega. Aku segera memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke villa ini, aku merasakan tubuhnya berhenti gemetar. Beberapa minggu kemudian keadaan mulai membaik. Tante Alina menjalani terapi untuk memulihkan trauma yang selama ini dipendam sendirian. Ia juga akhirnya berani menceritakan semuanya kepada keluarga besar kami. Sedangkan aku jadi sadar bahwa orang yang terlihat paling kuat sekalipun bisa menyimpan ketakutan yang sangat dalam tanpa diketahui siapapun. Dan malam mengerikan di villa itu akhirnya berubah menjadi awal baru bagi hidup Tante Alina. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak kejadian malam hujan di villa pegunungan itu. Namun sampai sekarang, kadang aku masih terbangun tengah malam saat mendengar suara hujan deras. Lalu tanpa sadar, teringat kembali suara langkah kaki di lorong gelap villa, pintu kamar yang dihantam keras, dan tatapan kosong Adrian yang masih terasa menyeramkan sampai sekarang. Tapi untungnya, semua itu akhirnya benar-benar berakhir. Adrian dijatuhi hukuman dan diwajibkan menjalani pemeriksaan kejiwaan setelah polisi menemukan bukti bahwa selama ini ia memang terus menguntit Tante Alina diam-diam. Bahkan beberapa warga sekitar villa ternyata pernah melihat pria itu mondar-mandir di kawasan hutan pada malam hari. Mendengar semua fakta itu, aku baru sadar satu hal. Kadang orang yang terlihat baik di awal bisa berubah sangat berbahaya ketika rasa cinta berubah menjadi obsesi. Setelah kejadian itu, Tante Alina sempat mengalami trauma berat. Ia sulit tidur sendirian, mudah panik saat mendengar suara keras, bahkan beberapa kali menangis tiba-tiba ketika hujan turun malam-malam. Namun perlahan, ia mulai bangkit. Ia menjalani terapi, ia mulai kembali bekerja. Dan yang paling penting, ia akhirnya berhenti memendam semuanya sendirian seperti dulu. Aku sendiri jadi jauh lebih sering menemuinya. Kadang kami makan malam bersama di kota, kadang hanya duduk santai sambil minum kopi dan mengobrol tentang hal-hal sederhana. Hubungan kami terasa jauh lebih dekat sekarang. Bukan karena malam di villa itu, melainkan karena akhirnya kami sama-sama tahu bahwa di balik sikap kuat seseorang, kadang ada luka besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Suatu sore beberapa bulan kemudian, Tante Alina mengajakku kembali ke villa itu. Awalnya aku sempat menolak. Tapi ia hanya tersenyum kecil lalu berkata, "Kalau Tante terus takut sama tempat itu, berarti Adrian masih menang." Kalimat itu membuatku akhirnya ikut. Dan saat kami sampai di sana, perasaanku langsung berbeda. Villa itu masih sama seperti dulu. Kabut tipis masih turun di antara pohon pinus. Udara dingin masih menusuk kulit. Balkon kayunya masih menghadap lampu-lampu kota kecil di kejauhan. Namun kali ini suasananya tidak lagi menyeramkan, karena tidak ada lagi rasa takut di dalam rumah itu. Tante Alina membuka semua jendela villa lebar-lebar, hingga cahaya matahari sore masuk menerangi ruangan yang dulu terasa gelap dan menyesakan. Lalu ia tersenyum kepadaku. "Ternyata tempat ini tetap indah ya?" Aku ikut tersenyum kecil. "Iya, cuma dulu kita terlalu takut buat menikmatinya." Malam harinya kami duduk bersama di balkon sambil mendengar suara hutan dan angin malam seperti dulu saat aku masih kecil. Bedanya sekarang, tidak ada lagi kecemasan di wajah Tante Alina. Yang ada hanya ketenangan. Dan saat melihatnya tertawa kecil malam itu, aku sadar bahwa wanita ini akhirnya benar-benar bebas dari masa lalunya. Dari semua kejadian itu, aku belajar sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Kadang luka paling berbahaya bukan luka yang terlihat, melainkan luka batin yang dipendam terlalu lama sampai perlahan menghancurkan hidup seseorang. Tante Alina terlalu lama mencoba terlihat kuat sendirian. Sedangkan Adrian terlalu lama membiarkan rasa kehilangan berubah menjadi obsesi yang menghancurkan segalanya. Dan aku
Aku belajar bahwa keberanian terbesar bukan melawan orang lain, melainkan berani menghadapi ketakutan dan masa lalu kita sendiri. Kini, setiap kali hujan turun dan udara malam terasa dingin, aku tidak lagi mengingat villa itu sebagai tempat paling menyeramkan dalam hidupku, melainkan sebagai tempat di mana seseorang yang hampir hancur akhirnya menemukan keberanian untuk hidup kembali.